Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum web. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat data yang akan kita masukkan ke dalam database, bagaimana cara kita membuat create dan read data. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan codingan kita ke dalam database. Kita review dulu, kemarin kan kita buatnya database-nya buku tamu, terus password-nya nggak ada ya, sama seperti screen yang udah tampil ini. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menginputkan data ke dalam database. Yang pertama kita harus membuat form yang bakalan buat ngisi datanya. Pada form ini terdapat yang namanya method dan yang namanya action. Pada method ini ada yang namanya post dan get. Sebenarnya ada post sama get. Nah, di sini kita pakai yang post karena kita akan mengirimkan form kita ke dalam database. Sebaliknya, kalau misalnya kita pakai get, itu kita akan mendapatkan data yang ada di database ke dalam web kita gitu. Kemudian di sini ada action. Actionnya itu adalah input.php. Karena di dalam form ini kita akan memproses data-data tersebut sebelum dikirimkan ke database phpMyAdmin itu. Nah, di sini di dalam form ini aku udah buat 3 inputan, ada nama, email, dan pesan. Di sini untuk form itu sebenarnya ada identifier tersendiri untuk per datanya. Misalnya nama, identifiernya tuh nama, terus email, identifiernya tuh email, pesan, identifiernya pesan. Kemudian jangan lupa untuk masukkan tombol submit buat kirim ke action input.php. Nah, di input PHP itu kita ngapain aja sih? Jadi, di input PHP ini kita tuh memproses untuk dikirimin ke dalam database. Jadi, kita ada beberapa query yang akan buat form kita tuh bisa dikirim ke database. Nah, di sini tuh kita pakainya cuman tag PHP aja, nggak ada HTML-nya. Nah, di sini ada include koneksi.php. Sebenarnya, include koneksi.php itu contain semua yang ada di sini. Jadi, daripada kita menuliskan semua yang ada di sini ke dalam input.php, kan kebanyakan. Jadi, makanya kita persingkat dengan include koneksi.php. Selanjutnya, di sini ada $nama sama dengan $post, terus abis itu Anda ketik nama, terus tutup titik koma. Nah, ini tuh apa sih? Ini itu merupakan variabel yang kita buat. Sebenarnya ini ngasal. Kalian bisa buat nama underscore lengkap, alamat email, atau apa gitu, terserah yang kalian pengen buat. Tapi ini aku samain karena biar aku tuh nggak terkecoh gitu. Aku samain ini sama kayak ini, email sama kayak email. Nah, itu. Terus abis itu yang di kanan ini apa sih? Nama, email, pesan. Ini itu diambil dari form yang identifier tadi. Ada nama, ada email, ada pesan. Jadi usahakan besar kecilnya identifier itu sama. Karena di sini aku nulisnya nama, email, pesan itu kecil. Di sini aku juga harus nulis kecil. Biar nggak keliru, makanya di sini variabelnya aku tulis sama dan kecil juga hurufnya itu. Sampai sini. Selanjutnya tahap gimana kita masukin ke dalam database. Di sini ada namanya query. Kalau di database kemarin juga ada ya namanya query gitu kan. Query insert into, query delete, update, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya $query, terus di dalamnya itu berisi $connect, insert into tamu, values, bla 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 bla. Nah, $connect ini kita ambil dari yang dikoneksi. Di sini kan ada $connect, tolong konekin dong. Ini intinya kayak $connect tuh, tolong konekin ke dalam database buku tamu, terus dengan query ini. Nah, ini tuh bagian terpenting di mana kita menentukan action yang kita lakukan. Misalnya di sini actionnya ada insert into, berarti kita ingin masukin data yang kita buat ke dalam database. Insert into tabel tamu, values, tanda petik kosong, terus $nama, $email, $pesan. Nah, isi dari ini, value ini harus disamakan dengan database yang kita buat. Database-nya isinya seperti ini. Nomor underscore tamu, nama, email, pesan. Nomor underscore tamu ini bersifat auto increment, jadi kita bisa ubah-ubah karena itu cuma
buat identifier di database. Jadi kita biar nggak kedouble gitu, makanya dia di auto increment. Terus habis itu kalau udah kita insert into, udah selesai, terus kita buat pengendalian nih, kayak kalau misalnya ini gagal, codingannya gagal, kita pakai or die. Aduh, gagal nih, berarti error. Kalau error nanti pesannya kayak gini gitu. Kalau berhasil, pesannya kayak gini yang dikeluarin. Gitu ya. Terus sekarang kita coba aja di webnya. Kita buat tadi namanya localhost RUD. Di sini ada form, 3 form yang aku buat tadi. Terus habis itu misalnya aku masukin yang namanya Johnjoy. Terus habis itu emailnya. Terus pesannya misalnya create. Nah, ini kan baru tahap form. Terus pas kita klik kirim, itu kita memproses ke dalam input.php. Set, udah diproses nih. Nah, keluarnya kalau berhasil, proses input berhasil, ingin lihat hasil di sini. Berarti kan berhasil ya itu pesannya. Nah, selanjutnya kalau udah selesai berarti dia udah disimpan ke dalam database. Kita lihat database-nya. Nah, udah masuk kan Jondo, gimana sih bacanya? Jondonya udah masuk ke database. Nah, sekarang bagaimana caranya kita nge-read data tersebut? Cara nge-read-nya adalah kita buat satu file lagi yang namanya output.php. Nah, di dalam output.php ini aku buat tabel biar gampang bacanya dengan border 1 biar kelihatan batas-batas tabelnya ya. Terus di sini ada nama, email, pesan, dan opsi. Opsi ini untuk nanti misalnya pilih kalian mau ini diedit atau dihapus sih. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita jangan lupa untuk includein koneksi.php lagi. Terus habis itu masukkan query-nya. Query-nya adalah $connect, dikonekin lagi ke database. Terus select from tamu. Select all from tamu. Nah, yang di tamu tadi kan ada ya data yang namanya Octavia sama Jondo. Nah, itu seharusnya keluar dua-duanya. Terus di sini ada while $data sama dengan MySQL fetch array. Kayak intinya tuh harus keluarin semua yang ada di $query ini gitu. Terus kita keluarin nih di sini. Keluarinnya pakai apa sih? Pakai $PHP, echo, $data. Terus di dalamnya ini ada identifier yang tadi, yang di form ini. Tolong dong keluarin yang punya identifier nama, email, dan pesan. Kayak gitu. Ini maksudnya kayak gitu. Tolong dong keluarin yang punya identifier nama, email, dan pesan. Terus habis itu di sini ada nih ahref edit php tanda tanya nomor underscore tamu. Nah, ini tuh buat edit sama delete yang akan dijelaskan oleh aslab berikutnya. Terus dari codingan ini kita coba run. Nah, ketika kita klik yang ingin lihat hasil di sini kita klik. Nah, akan keluar database nama-nama yang tadi kita inputkan. Ada Octavia, ada Jondo. Untuk read dan read sih kurang lebih sampai segini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.